Di tengah hiruk-pikuk kota Palu, kekuatan dan kekerasan kerap menjadi bahasa yang paling didengar. Arman, seorang anggota Ormas GRIP, terbiasa menjalankan tugas dengan tangan besi, menanamkan rasa takut demi ketertiban semu. Namun, pertemuannya dengan seorang pastor sederhana di sebuah gereja kecil mengubah segalanya. Dari tuntutan jatah keamanan yang berujung pada kekerasan, hingga tangan yang membengkak dan jiwa yang tak tenang, Arman harus menghadapi bayang-bayang dosanya sendiri. Tapi dari luka dan penyesalan itulah, benih pertobatan tumbuh. Kisah ini bukan hanya tentang kesalahan dan hukuman, tetapi tentang pengampunan, perubahan, dan kekuatan kasih yang mampu menundukkan hati paling keras. Sebuah perjalanan rohani yang menggugah dan menyentuh. Matahari pagi mulai menampakkan sinarnya di atas langit Palu. Jalan-jalan utama masih lengang, namun aktivitas perlahan mulai menggeliat. Di sebuah pos keamanan sederhana di pinggir jalan, berdiri 5 orang mengenakan atribut yang mencolok, rompi hitam dengan tulisan GRIP besar di punggungnya. Mereka adalah bagian dari organisasi masyarakat yang mengklaim bertugas menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar dan berkumis tebal bernama Arman, mereka berpatroli rutin di sekitaran perbatasan kota dan wilayah pasar tradisional. Pagi itu, mereka bersiap melakukan patroli keliling. Arman memeriksa daftar lokasi rawan yang harus dikunjungi, termasuk Pasar Impres, Terminal Mamboro, dan sebuah gereja tua di kawasan Talise. Kita harus jaga nama baik GRIP, ucap Arman sambil menyulut rokok, diikuti anggukan dari rekan-rekannya. Mereka membawa handi talki, pentungan kayu, dan beberapa perlengkapan lainnya yang dianggap penting untuk keamanan. Salah satu anggota GRIP, Fajar, yang masih muda dan baru bergabung, tampak antusias. Ia menganggap ini sebagai panggilan jiwa, menjadi pelindung warga dari bahaya yang bisa datang kapan saja. Namun ia juga belum terlalu paham batas antara menjaga dan menekan. Di bawah bimbingan Arman, ia belajar untuk tegas meski seringkali tegas itu disalahartikan sebagai bentuk intimidasi. Saat mereka tiba di kawasan pasar, beberapa pedagang memberikan senyuman canggung. Beberapa di antara mereka menyelipkan uang ke dalam kantong plastik yang kemudian dengan cepat diambil salah satu anggota GRIP. Dana keamanan, kata mereka ringan, sambil menyapa orang-orang seolah-olah itu sudah menjadi kewajaran. Tak sedikit warga yang merasa tertekan, namun mereka lebih memilih diam daripada menghadapi risiko. Patroli berlanjut hingga siang hari. Mereka menyusuri gang-gang kecil, memastikan tidak ada preman lain yang mengganggu ketertiban. Namun, lebih dari sekadar menjaga, sebagian dari mereka justru menjadi kekuatan yang menakutkan. Di sebuah warung kopi, Arman dan anak buahnya duduk sejenak, menikmati kopi sambil mengamati lalu lalang warga. Setelah ini kita ke gereja Talise, ucapnya, katanya minggu ini ada kebaktian besar. Kita pastikan aman. Tujuan selanjutnya adalah gereja tua di kawasan Talise. Bangunan itu berdiri kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Setiap hari Minggu, gereja ini selalu ramai oleh jemaat. Bagi Arman dan kelompoknya, keramaian adalah potensi risiko dan juga potensi pemasukan. Mereka melihatnya sebagai wilayah yang juga harus diamankan. Di dalam hati, Fajar mulai merasa ragu. Ia dibesarkan di keluarga yang religius, dan dia tidak pernah berpikir bahwa mengamankan rumah ibadah bisa berarti menagih uang. Namun, ia tidak berani membantah Arman. Ia hanya mengikuti instruksi, berharap ini hanya bagian dari rutinitas biasa. Mereka tiba di halaman gereja saat senja mulai turun. Pastor sedang terlihat berbicara dengan beberapa jemaat di depan pintu gereja. Arman mengamati dengan tenang, lalu berkata kepada anak buahnya, "Besok, kita datang pagi-pagi.
kita minta jatah keamanan. Nggak mungkin gereja seramai ini nggak ada dana. Sementara itu, suara lonceng gereja berdentang pelan di kejauhan. Hari mulai gelap, dan kelompok Grip itu pun membubarkan diri untuk pulang, menyusun rencana untuk hari berikutnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kunjungan mereka ke gereja esok hari akan menjadi awal dari sebuah kejadian yang mengubah jalan hidup. Minggu pagi tiba dengan udara yang sejuk dan langit yang sedikit mendung. Gereja tua di Talise mulai dipenuhi jemaat sejak pukul 7 pagi. Suara nyanyian pujian menggema di dalam bangunan yang sederhana namun syarat makna itu. Pastor Paulus, seorang pria paruh baya dengan sorot mata lembut dan suara yang teduh, berdiri di mimbar dengan kitab suci terbuka di hadapannya. Ia mengenakan jubah putih polos dengan salib kayu tergantung di lehernya. Wajahnya menampakkan ketenangan dan dedikasi, seolah beban dunia telah ia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jemaat mendengarkan dengan khusyuk saat sang pastor menyampaikan khotbah tentang kasih dan pengampunan, dua nilai yang ia yakini sebagai inti dari ajaran Kristiani. Suaranya perlahan namun pasti, menembus hingga ke hati para pendengar yang datang dari berbagai latar belakang, dari pedagang pasar hingga pegawai pemerintahan. Namun kedamaian yang menyelimuti suasana itu segera terusik oleh kehadiran 5 pria berpakaian rompi hitam bertuliskan Grip di bagian belakang. Mereka masuk tanpa permisi ke halaman gereja, membuat beberapa jemaat yang duduk di bangku belakang menoleh dengan rasa tak nyaman. Arman memimpin rombongan itu dengan langkah mantap dan ekspresi penuh kepercayaan diri, nyaris angkuh. Ia melangkah langsung ke arah depan gereja, di mana Pastor Paulus masih terus menyampaikan khotbah tanpa menyadari sepenuhnya kehadiran mereka. Anggota Grip yang lain menyebar di sekitar aula, seolah sedang melakukan pengamanan, padahal jelas-jelas tidak ada ancaman yang nyata di tempat itu. Fajar, yang ikut serta, tampak ragu dan menundukkan kepala, seolah ingin menghindari tatapan para jemaat yang kini mulai cemas. Setelah beberapa saat berdiri dengan sabar menunggu khotbah selesai, Arman akhirnya melangkah lebih dekat ke mimbar. Ia tidak menunggu sampai doa penutup atau nyanyian terakhir dilantunkan. Dengan suara keras yang cukup menggetarkan ruangan, ia menyela khotbah yang tengah berlangsung. Permisi, Pastor. Kami dari Grip. Kami datang untuk koordinasi soal keamanan acara hari ini. Gereja seramai ini tentu butuh pengamanan, bukan? Ucapnya sambil menatap lurus ke arah pastor. Jemaat terdiam, suasana berubah canggung. Beberapa orang mulai saling berbisik, sementara yang lain menatap dengan was-was. Pastor Paulus terdiam sejenak. Ia menatap pria di depannya dengan sorot mata heran namun tetap tenang. Maaf, saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Apakah bisa dibicarakan nanti, setelah ibadah selesai? Tanyanya dengan suara lembut. Namun Arman menggeleng dan bersikeras, ini penting, Pastor. Kami hanya ingin memastikan bahwa gereja ini aman. Dan seperti biasa, tentu ada bentuk kerjasama yang kita harapkan sebagai tim pengamanan. Kata-kata, bentuk kerjasama, itu membuat beberapa jemaat langsung memahami maksud kedatangan mereka. Ini bukan tentang pengamanan sungguhan, melainkan soal uang keamanan. Sesuatu yang selama ini jamak terdengar di lingkungan pasar atau terminal, tapi tidak pernah terjadi di rumah ibadah. Pastor Paulus menatap mereka dengan hati-hati. Ia tahu bahwa menolak secara langsung bisa menimbulkan masalah, namun menerima begitu saja juga bertentangan dengan prinsip yang ia pegang. Ia mengangguk perlahan, lalu berkata, "Setelah ibadah selesai, saya akan temui kalian di luar. Mari kita selesaikan dulu pelayanan ini." Namun Arman tampak tidak sabar. Ia melirik ke arah rekan-rekannya yang mulai terlihat gelisah, lalu berkata dengan nada yang lebih tinggi, "Kami tidak ingin menunggu lama, Pastor.
kami juga punya banyak wilayah lain yang harus dijaga. Kami hanya ingin tahu sekarang, ada atau tidak dana keamanan yang bisa diberikan? Suasana di gereja mulai memanas. Beberapa jemaat terlihat ingin bangkit dari kursi mereka, namun satu anggukan dari pastor membuat mereka tetap duduk. Pastor Paulus menarik napas panjang dan berkata, "Tuhan menjaga rumah ini. Dan jika kami punya sesuatu, tentu kami akan memberikannya kepada yang membutuhkan. Tapi untuk saat ini, gereja tidak menyediakan dana untuk hal semacam itu." Ucapan pastor itu disambut dengan tatapan tajam dari Arman. Ia merasa ditolak, bahkan dianggap tidak penting. Suasana jadi makin tegang. Fajar, yang berdiri di dekat pintu masuk, mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat beberapa jemaat wanita menunduk ketakutan, sementara anak-anak kecil mulai merengek dalam pelukan ibunya. Ini bukan lagi sekadar patroli, pikirnya, ini seperti teror yang diselimuti oleh baju organisasi. Pastor Paulus tetap berdiri dengan tenang, tidak bergeming walau didekati oleh dua anggota GRIP lain yang tampak ingin menekan. Ia tahu apa yang sedang terjadi, dan ia tahu bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi. Namun dalam hatinya, ia percaya bahwa rumah Tuhan tidak boleh tunduk pada intimidasi. Ia menatap Arman dengan sorot mata penuh belas kasih dan berkata, "Jika kalian datang ke sini untuk mencari uang, kalian tidak akan menemukannya. Tapi jika kalian datang untuk mencari damai, Tuhan selalu menyambut siapapun yang masuk dengan hati tulus." Ucapan itu seperti tamparan bagi Arman yang merasa egonya terusik. Ia menggeram pelan, namun menahan diri. Ia memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk keluar, namun dengan satu kalimat peringatan sebelum pergi, "Kami akan kembali." Dan saat itu, jangan sampai tidak ada apa-apa. Jemaat hanya bisa menghela napas lega saat pintu gereja tertutup kembali, meninggalkan keheningan yang berat. Pastor Paulus kembali ke mimbar dengan perlahan. Ia membuka kembali kitab sucinya, mencoba menenangkan hatinya dan hati jemaat. Namun ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Dan di luar sana, ada kekuatan yang merasa berhak atas rumah Tuhan, suatu hal yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Pagi keesokan harinya datang dengan awan yang menggantung rendah di langit Talise. Pastor Paulus memulai harinya seperti biasa, berdoa dalam keheningan kapel kecil di dalam gereja. Ia menyapu lantai, membersihkan mimbar, dan menyiapkan ruang doa dengan beberapa lilin dan bunga sederhana. Namun hatinya masih belum sepenuhnya tenang. Bayang-bayang dari kejadian kemarin masih melekat jelas dalam benaknya. Ia bukan pria yang mudah takut, namun ia juga tidak naif terhadap kenyataan bahwa dunia luar bisa masuk dan mengusik ketenangan rumah ibadah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa selama ia teguh dalam iman, Tuhan akan menyertainya. Namun ia juga tahu bahwa tidak semua konflik bisa diselesaikan dengan hanya berdiam diri. Sekitar pukul 9 pagi, suara sepeda motor meraung di luar pagar gereja. Debu mengepul ketika 5 orang pria dengan rompi hitam GRIP kembali datang. Mereka tidak mengetuk atau memberi salam, melainkan langsung membuka gerbang dan masuk ke halaman dengan langkah tergesa-gesa. Arman memimpin mereka lagi, dengan wajah yang lebih keras dari kemarin. Pastor Paulus sedang berada di ruang belakang ketika ia mendengar suara sepatu yang berat menginjak lantai kayu. Ia tahu bahwa pertemuan ini tak bisa dihindari. Ia merapikan jubahnya, memegang salib kecil di dada, lalu melangkah ke aula utama dengan wajah tenang. Arman berdiri di tengah aula dengan tangan menyilang di dada, dikelilingi oleh 4 anak buahnya. Ia tidak membuang waktu untuk basa-basi. "Pastor, seperti yang saya bilang kemarin, kami datang untuk mengambil bagian kami.
Rumah ibadah sebesar ini tidak mungkin tidak ada dana pengamanan. Kami sudah jaga area sekitar. Kami juga bagian dari masyarakat yang menjaga ketertiban. Jadi, mana bagian kami? Tanyanya dengan nada yang tidak lagi menyembunyikan tekanan. Pastor Paulus berdiri beberapa meter di hadapannya, menatap tanpa gentar. Jemaat belum datang, dan gereja masih sepi, momen yang mereka pilih dengan cermat. Dengan suara yang tenang namun mantap, Pastor Paulus menjawab, "Saya sudah mengatakan kemarin. Kami tidak punya dana keamanan. Yang bisa kami tawarkan hanya doa dan pengharapan bahwa kita semua bisa saling menjaga tanpa pamrih." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Arman, itu seperti sebuah penolakan yang menghina. Ia mendekat satu langkah, menatap mata sang pastor dengan tajam. "Jangan main-main, pastor. Kami tahu tempat ini dapat sumbangan. Jemaat tiap minggu datang. Masa iya 1 sen pun gak ada buat kami?" Desaknya, kini mulai kehilangan kesabaran. Pastor Paulus menggeleng. Ia membuka tas lempangnya, memperlihatkan isinya, hanya buku catatan, Alkitab, dan 1 kotak kecil berisi rosario. "Ini semua milik saya. Tidak ada uang. Gereja ini hidup dari sumbangan seadanya. Bahkan listrik pun kadang kami cicil bayarnya. Jika kalian datang untuk mengambil uang, kalian salah tempat," ujarnya sambil meletakkan tas itu di atas meja kecil di samping mimbar. Ia tidak berusaha menutupi apapun. Bahkan ia ingin mereka melihat sendiri bahwa tidak ada harta di dalam gereja itu selain keyakinan dan iman. Namun kata-kata itu tidak memuaskan Arman. Ia memberi isyarat pada salah satu anggotanya untuk memeriksa tas tersebut. Pria itu mendekat, meraih tas tanpa sopan, dan mulai mengobrak-abrik isinya. Pastor hanya diam menatap, tidak melawan. Ia tahu bahwa membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ketika tas terbukti tidak memiliki apa-apa yang berharga secara materi, Arman semakin kesal. "Jadi kamu pikir kita ini apa? Pengemis? Kami ini ormas resmi. Kita ini mitra keamanan." Suaranya meninggi, menggema di dalam aula gereja yang kosong. Suara gemuruh kemarahan mulai terdengar dari para anggotanya yang lain. Fajar, yang berdiri agak di belakang, mulai merasa tidak nyaman. Hatinya bergetar melihat bagaimana rumah ibadah diperlakukan seperti tempat usaha. Ia tumbuh dalam lingkungan yang diajarkan untuk menghormati tempat suci, dan kini ia berada di antara orang-orang yang mencemarkan nilai itu. Ia ingin bicara, tapi takut kepada Arman. Jadi ia hanya menatap ke bawah, tangan mengepal diam-diam. Arman, dalam kemarahannya, melangkah maju lalu mendorong dada pastor dengan telunjuknya. "Kalau gitu, kau yang minta ini," katanya, lalu dengan cepat mengangkat tangannya dan memukul pipi sang pastor. Suara tamparan keras itu membuat aula terasa beku. Pastor Paulus terjatuh ke lantai, namun tidak menjerit. Ia hanya meringis sambil memegangi sisi wajahnya. Matanya tidak menyiratkan amarah, hanya kesedihan mendalam. "Tuhan mengampunimu," bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Fajar terkejut, dan tanpa sadar melangkah maju. "Bang, udah cukup," katanya lirih. Namun Arman melotot padanya, membuat Fajar mundur kembali. Ketegangan makin memuncak ketika 2 anggota lain juga mulai membalik bangku dan melihat-lihat di sekitar gereja, seolah mencari barang berharga. Namun tak ada yang mereka temukan selain kitab, kursi kayu, dan simbol-simbol keagamaan. Kecewa dan marah, Arman meludah ke lantai dan berkata, "Tempat ini cuma pura-pura suci. Tapi kalian pelit pada saudara sendiri. Jangan harap bisa ibadah tenang minggu depan."
Akhirnya, setelah puas menyebarkan ancaman dan kekacauan, mereka pergi meninggalkan gereja yang hening dan porak-poranda. Pastor Paulus perlahan bangkit, wajahnya masih perih, namun ia tidak menangis. Ia hanya menatap salib besar di dinding altar dan mengucapkan doa dalam hati. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi ia percaya bahwa penderitaan karena iman bukanlah hal yang sia-sia. Ia memohon kekuatan, bukan balas dendam. Hari-hari setelah insiden di gereja terasa berat bagi Pastor Paulus. Luka di wajahnya perlahan membiru, dan rasa nyeri di pipi menjadi pengingat nyata atas kekerasan yang baru saja menimpanya. Namun, yang lebih menyakitkan adalah luka di dalam hati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rumah Tuhan yang selama ini menjadi tempat perlindungan dan kasih, bisa dijadikan sasaran kekerasan atas nama keamanan. Meskipun beberapa jemaat mendesaknya untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib, Pastor Paulus memilih diam. Baginya, membalas kekerasan dengan kekerasan atau melibatkan kuasa duniawi hanya akan memperpanjang rantai dendam. Ia lebih memilih berdoa dan menyerahkan semua kepada Tuhan, seperti yang selalu ia ajarkan dalam setiap khotbahnya. Namun diam bukan berarti aman. 2 hari setelah kejadian itu, saat gereja kembali dibuka untuk pelayanan harian dan doa pagi, 4 pria dari GRIP datang kembali. Kali ini, mereka tidak membawa ancaman secara verbal, mereka datang dengan niat yang lebih dalam dan lebih buruk. Arman, yang matanya tampak merah dan suaranya parau karena marah yang tak kunjung padam, langsung menuju ruang belakang tempat pastor biasa menyimpan barang-barang pelayanan. Kali ini kami tidak mau dibohongi lagi. Kau pasti sembunyikan uang di sini, teriaknya dengan nada penuh benci. Pastor yang sedang duduk membaca kitab suci, terkejut dengan kedatangan mereka yang tanpa salam. Sebelum sempat memberi penjelasan, 2 orang anak buah Arman langsung menggeledah ruangan. Mereka membuka lemari, membalik meja, menjatuhkan vas bunga dan beberapa kitab tua yang berjejer di rak. Sementara itu, Arman kembali mendekati Pastor Paulus dan menarik kerah jubahnya. Kau pikir kami main-main waktu itu, hah? Kau pikir kau bisa sembunyi di balik salib itu dan kebal dari tanggung jawab sosial? Teriaknya sembari mengguncang tubuh sang pastor. Kali ini, emosi Arman tidak terkendali. Ia melayangkan pukulan ke perut Pastor Paulus, membuat pria tua itu terhuyung ke dinding dan jatuh bersimpuh. Meski kesakitan, Paulus tetap berusaha menjaga ketenangannya. Saya tidak sembunyikan apa-apa, yang kami miliki hanya harapan dan doa, ucapnya dengan suara pelan. Fajar, yang kali ini ikut serta tapi sejak awal terlihat enggan, mulai tak bisa menahan diri. Ia melangkah ke depan, mencoba menghentikan Arman yang sudah bersiap memberi pukulan kedua. Bang, cukup. Ini bukan caranya. Ini rumah ibadah, bukan markas musuh, katanya dengan suara bergetar. Arman menoleh tajam padanya, namun tak menjawab. Ia terlalu dikuasai oleh kemarahan dan rasa tidak dihargai. Di dalam kepalanya, ia merasa dijebak dalam permainan munafik yang menggunakan kesucian untuk menghindari tanggung jawab sosial. Ia merasa bahwa pastor hanya berlagak suci tapi menyembunyikan kenyamanan di balik kemiskinan yang dipamerkan. Salah satu anak buah Arman berteriak dari ruang lemari, "Nggak ada apa-apa, Bang. Cuma pakaian dan alat misa." Laporan itu membuat suasana semakin janggal. Mereka sudah menjatuhkan segalanya, merusak ketenangan tempat ibadah, namun tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan alasan atas tindakan mereka. Arman, yang berdiri membeku, tiba-tiba menatap tangannya sendiri. Ia baru menyadari bahwa darah segar menetes dari buku-buku jarinya, entah akibat pukulannya sendiri atau karena memukul wajah sang pastor yang keras dan tulus. Tangannya berdenyut aneh,
dan ia merasakan sensasi panas menjalar dari siku ke pergelangan. Pastor Paulus duduk di lantai, berusaha bangkit sambil memegangi sisi perutnya. Ia tidak menangis, tidak memaki, dan tidak berteriak. Ia hanya menatap Arman dengan pandangan sayu yang tak mengandung dendam. "Aku akan tetap mendoakanmu, Nak. Sebab aku tahu, kau bukan orang jahat. Kau hanya sedang tersesat dalam amarah," bisiknya. Kata-kata itu membuat suasana menjadi semakin berat. Fajar menunduk, berusaha menahan tangis. Ia merasa malu, merasa berdosa, dan mulai menyadari bahwa tidak ada kehormatan dalam kekerasan, terlebih kepada orang yang hanya ingin membawa kedamaian. Arman mendesis kesal, lalu melangkah keluar dengan cepat, diikuti oleh anak buahnya. Mereka meninggalkan gereja dalam keadaan kacau, dengan bangku yang terbalik, salib yang hampir jatuh, dan suasana kudus yang rusak. Namun di luar sana, langit yang mendung seakan menghakimi langkah mereka. Hujan mulai turun pelan, seperti air mata dari langit. Dan saat Arman melangkah di bawah hujan itu, ia merasakan sakit yang tak biasa di tangannya, bukan hanya luka karena pukulan, tapi rasa ngilu yang aneh, seperti ditusuk dari dalam. Dalam perjalanan pulang, tangannya semakin membengkak. Buku-buku jarinya tampak merah, dan sendi-sendi mulai terasa kaku. Ia mencoba menggerakkan jari-jari, namun pergerakan itu terasa lambat dan menyakitkan. "Kenapa ini tangan gue?" gumamnya, bingung dan mulai panik. Fajar yang duduk di boncengan hanya diam, tapi matanya menatap tangan itu dengan campuran ngeri dan rasa bersalah. Dalam hati, ia mulai percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang tidak terlihat yang telah menjawab doa sang pastor dengan cara yang misterius. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Meski tubuhnya lelah, pikirannya berputar tanpa henti. Rasa nyeri di tangannya semakin menjadi-jadi, seperti bara kecil yang merambat pelan-pelan dan membakar dari dalam. Tangan kanannya, yang digunakan untuk memukul sang pastor, kini membengkak, kemerahan, dan terasa panas saat disentuh. Ia mencoba memijatnya, mengompres dengan air dingin, bahkan mengoleskan balsem dan minyak gosok, namun tidak ada yang membantu. Ia mulai cemas. Sebagai mantan petarung jalanan yang terbiasa dengan cedera, Arman tahu betul ini bukan luka biasa. Ini bukan hanya pembengkakan karena benturan, tapi seolah ada sesuatu yang menolak untuk disembuhkan. Keesokan paginya, pembengkakan itu semakin parah. Jari-jarinya kaku, sulit digerakkan, dan ketika ia mencoba mengepalkan tangan, rasa sakitnya menusuk hingga ke bahu. Ia mulai kehilangan kemampuan untuk menggenggam. Bahkan untuk membuka pintu pun ia harus menggunakan tangan kiri. Namun yang lebih membuatnya tidak tenang adalah mimpi yang menghantuinya semalam. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam gereja yang gelap, sendirian. Di hadapannya, sang pastor berdiri dengan luka di wajah, memegang salib dan berkata, "Kau bisa memilih untuk sembuh, tapi kau harus merendahkan dirimu lebih dulu." Kata-kata itu mengikutinya bahkan setelah ia bangun. Selama 2 hari berikutnya, Arman menyembunyikan kondisinya dari teman-temannya. Ia merasa malu, merasa terhina oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan kekuatan fisik. Tangannya terus membengkak, dan kini mulai menghitam di beberapa bagian. Ia mulai sulit tidur, bukan hanya karena nyeri, tapi juga karena perasaan bersalah yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Tiap kali ia memejamkan mata, wajah Pastor Paulus muncul, bukan dengan marah, tapi dengan tatapan yang damai dan penuh ampun. Dan justru itulah yang membuatnya semakin tidak tenang. Ia tidak bisa membenarkan perbuatannya sendiri, bahkan di dalam pikirannya sendiri. Fajar yang memperhatikan perubahan sikap Arman akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bang,
Lo sakit ya? Gue lihat tangan lo makin parah. Udah ke puskesmas belum? Tanyanya dengan hati-hati. Arman hanya mendesah dan menggeleng. Nggak ada yang ngerti penyakit ini, jawabnya singkat. Tapi dari suaranya, Fajar tahu bahwa Arman tidak hanya sakit secara fisik. Ia tahu sahabatnya itu sedang dihantui oleh sesuatu yang lebih dalam. Dan diam-diam, Fajar juga merasakan tekanan batin. Ia ikut menyaksikan ketidakadilan di gereja, tapi tidak melakukan apa-apa. Kini ia merasa menjadi bagian dari dosa itu. Malam ketiga, Arman tak tahan lagi. Ia duduk sendiri di teras rumah, menatap langit yang bertabur bintang. Ia memegangi tangannya yang kini tidak bisa ia gerakkan sama sekali. Saat itu, ia merasa benar-benar lemah, seperti kembali menjadi bocah yang dulu dibuang oleh orang tuanya dan hidup dari jalanan. Dalam keheningan itu, entah datang dari mana, air matanya mengalir. Ia menyesali apa yang telah ia lakukan. Bukan hanya karena tangannya rusak, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari bahwa ia telah menyakiti orang yang tidak bersalah, seorang pria tua yang hanya ingin mengasihi dan mendoakan. Dalam tangisnya, Arman teringat akan masa kecilnya di panti asuhan Katolik. Ia pernah diajarkan tentang Tuhan, tentang Yesus yang memaafkan mereka yang memakunya di kayu salib. Ia pernah hafal doa, Bapa Kami, tapi semua itu ia buang jauh saat memilih hidup keras di jalanan. Kini, kenangan itu kembali seperti gelombang pasang. Ia merasa kecil, merasa kotor, merasa tidak layak. Tapi justru dari lubuk keterpurukan itu, ia mulai merasa ada suara lembut yang memanggilnya kembali, suara yang tidak menghakimi, tapi mengundang pulang. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk pergi ke gereja lagi. Tidak dengan rompi grip, tidak dengan rombongan, dan tidak dengan ancaman. Ia datang sendirian, memakai pakaian biasa, dan menyembunyikan tangannya di balik jaket. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tapi ia tahu ia harus datang. Ia butuh pertolongan. Ia butuh pengampunan. Dan lebih dari itu, ia butuh kedamaian. Gereja yang dulunya ia datangi dengan amarah, kini tampak seperti satu-satunya tempat yang bisa menghapus rasa bersalahnya. Pastor Paulus sedang membersihkan halaman depan saat melihat Arman berdiri di pagar. Sekilas, ia terkejut. Namun tidak ada rasa takut dalam tatapannya, hanya keheningan yang dalam. Arman berjalan pelan, menunduk. Ia berhenti beberapa langkah di depan pastor, lalu perlahan membuka jaketnya dan memperlihatkan tangan yang membengkak. Suaranya bergetar saat berkata, Saya nggak tahu harus bilang apa, Romo. Tapi tangan saya nggak bisa gerak. Saya salah. Saya mohon, doakan saya. Pastor Paulus menatap tangan Arman yang kini tampak seperti balon daging yang menyedihkan. Ia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Lalu perlahan, ia melangkah maju, menaruh tangan di atas bahu Arman, dan berkata lembut, Tuhan belum selesai denganmu, nak. Mari kita berdoa bersama. Air mata Arman tumpah begitu saja. Ia menunduk, berlutut di tanah halaman gereja, seperti seorang anak yang akhirnya pulang setelah bertahun-tahun tersesat. Dan pagi itu, bukan hanya tangan yang ingin sembuh, jiwanya pun mulai kembali. Matahari belum tinggi saat Arman kembali melangkahkan kakinya ke dalam gereja, kali ini dengan hati yang jauh lebih tenang dibanding kunjungannya yang lalu. Ia tidak lagi datang sebagai seorang ormas yang membawa tuntutan, bukan pula sebagai sosok yang digerakkan oleh amarah dan ketakutan. Hari itu, ia datang sebagai seorang manusia yang patah, yang tengah mencari pengampunan dan berharap akan sebuah keajaiban. Tangan kanannya masih bengkak, warnanya keunguan,
dengan sendi-sendinya yang kaku dan menyakitkan saat digerakkan. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan kegelisahan yang selama berhari-hari menggerogoti pikirannya. Dan kini, satu-satunya tempat yang bisa memberinya harapan hanyalah altar tempat ia pernah melukai. Pastor Paulus menyambut Arman dengan senyum lembut, seakan kejadian tempo hari hanyalah angin lalu. Ia tidak menanyakan apapun, tidak menyinggung kekerasan, tidak juga menyimpan raut dendam. Baginya, seorang yang datang untuk mencari damai adalah tamu yang harus diterima dengan tangan terbuka. Mereka duduk bersama di bangku depan gereja. Suasana begitu hening, hanya suara desir kipas tua dan kicau burung dari jendela yang terbuka menemani percakapan mereka. Arman menunduk lama sebelum akhirnya bersuara. "Saya tidak pantas datang ke sini. Saya tahu saya telah menghina tempat suci ini, dan saya telah menyakiti Romo, tapi saya tidak tahu lagi harus kemana." Paulus menatapnya dengan tatapan lembut. "Kau datang ke tempat yang tepat, Arman. Gereja ini bukan rumah bagi orang suci. Ini rumah bagi orang berdosa yang ingin kembali. Sama seperti kita semua." Ucapan itu membuat air mata yang ditahan Arman sejak tadi akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Ia menggenggam tangan kirinya ke dadanya, seolah berusaha meredam gejolak di dalam. "Saya tidak bisa tidur, Romo. Hati saya gelisah. Saya lihat wajah Romo di mimpi saya setiap malam. Saya merasa ada yang marah, atau mungkin Tuhan sendiri sedang menghukum saya." Pastor Paulus hanya menggeleng pelan. Tuhan tidak menghukum seperti manusia menghukum. Ia membiarkan kita merasa kehilangan agar kita rindu kembali. Tanganmu yang sakit bukan karena Tuhan ingin menyakitimu, tapi mungkin karena Ia ingin menyentuh hatimu lewat cara yang paling kau mengerti. Arman mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap dalam. Di dunia keras yang selama ini ia kenal, kekuatan adalah segalanya. Namun justru ketika kekuatannya direnggut, ia baru benar-benar mendengar suara Tuhan. Ia merasa seperti anak kecil yang baru belajar berjalan dalam terang, setelah lama hidup dalam bayangan dendam dan ego. Saat itu, Pastor Paulus mengajak Arman untuk berdoa bersama. Mereka berlutut di depan altar, dan Paulus meletakkan tangan di atas bahu Arman, lalu mulai berdoa. Doanya bukan seperti mantra panjang atau ritual megah. Hanya doa yang sederhana, namun penuh kasih dan tulus. Permohonan agar hati Arman dipulihkan, agar tubuhnya diberi kesembuhan, dan agar hidupnya diubah menjadi alat kebaikan. Saat nama Arman disebut dalam doa, pria itu tak bisa lagi menahan tangis. Air matanya jatuh ke lantai dingin gereja. Ia menangis bukan karena rasa sakit, tapi karena ia merasa diterima, dimaafkan, dan dicintai meski ia tahu betapa besar kesalahannya. Setelah doa usai, Pastor Paulus mengambil minyak urapan dari altar kecil dan mengoleskannya ke tangan kanan Arman. Tangan itu kini tampak mengerikan, bengkak dan membiru, seperti luka yang telah bernanah. Namun, Paulus tidak terlihat jijik atau takut. Ia mengusapnya perlahan, lalu berdoa dalam hati. Arman merasakan sesuatu yang aneh, bukan kesembuhan seketika, tapi semacam rasa hangat menjalari tangannya. Seperti saat ia kecil dan ibunya pernah membalurkan minyak kayu putih saat ia demam, kehangatan itu datang dengan rasa aman. Bukan keajaiban dalam sekejap, tapi cukup untuk membuat hatinya tenang. Setelah itu, Arman duduk cukup lama di gereja. Ia tidak bicara, hanya menatap salib di atas altar. Dalam hatinya, ia mengingat semua kesalahan masa lalu. Ia melihat betapa selama ini hidupnya hanya berputar dalam lingkaran kekerasan, dendam, dan kepalsuan. Ia tidak tahu apakah tangannya akan sembuh, tapi ia tahu bahwa hari itu,
ia telah disembuhkan di tempat yang lebih penting, hatinya. Dan itu adalah permulaan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat ia bersiap untuk pulang, fajar datang. Rupanya ia diam-diam mengikuti Arman sejak tadi pagi. Fajar terkejut melihat mata sahabatnya sembab, tapi dalam tatapan itu ia melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ketenangan. Arman menoleh padanya dan berkata lirih, "Lo benar, Jar. Ini bukan tempat buat marah-marah. Ini tempat kita kembali." Fajar hanya mengangguk, lalu duduk di sebelahnya. Keduanya tenggelam dalam keheningan sakral yang hanya bisa dipahami oleh hati yang baru saja disentuh oleh Tuhan. Hari itu, di tengah gereja yang sunyi, dua orang pria yang dulu datang sebagai pembuat onar kini menjadi peziarah dalam perjalanan jiwa. Dan di atas semuanya, salib tetap berdiri tegak, bukan sebagai simbol kekalahan, tapi sebagai tanda bahwa pengampunan selalu ada bagi siapapun yang datang dengan hati yang remuk dan jiwa yang rindu pulang. Pagi itu udara Palu terasa berbeda. Sejuk, tenang, seolah semesta ikut merayakan perubahan yang tak tampak namun terasa nyata. Di dalam gereja tua itu, Arman berdiri dengan mengenakan kemeja putih bersih, bukan rompi loreng kebanggaannya sebagai anggota ormas, bukan pula jaket kulit yang biasa ia kenakan saat bertugas di jalanan. Hari itu, ia berdiri di depan altar bukan untuk menuntut atau mengancam, tetapi untuk bersaksi. Pastor Paulus telah memintanya berbicara di hadapan jemaat tentang pengalaman hidupnya, tentang kesalahan, penderitaan, dan terutama tentang pertobatan. Arman sempat menolak, merasa malu, merasa tidak layak. Tapi pastor meyakinkannya, kesembuhanmu adalah kesaksian tentang kasih Tuhan. Biarkan orang lain mendengar bahwa kasih itu nyata. Dengan suara sedikit bergetar, Arman mulai berbicara. Jemaat terdiam, tak satu pun menyangka bahwa pria berwajah keras ini menyimpan kisah luka dan air mata. Ia menceritakan bagaimana ia dan rekan-rekannya dulu sering datang ke gereja hanya untuk meminta jatah keamanan, bagaimana amarah dan kekerasan menjadi senjata sehari-hari. Ia mengaku dengan jujur bahwa ia pernah memukul pastor, orang tua yang hanya bisa membalas dengan doa. Dan kemudian, tangan yang ia gunakan untuk memukul itu membengkak, tidak bisa digerakkan, menjadi seperti tanda bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dibenahi jauh lebih dalam dari sekadar fisik. Ia berhenti sejenak, menatap tangannya yang kini mulai pulih. Sudah tidak membengkak seperti dulu. Rasa sakitnya perlahan hilang setelah doa dan minyak urapan dari sang pastor, dan sejak hari itu, ia merasa hatinya lebih ringan. "Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya," katanya, "tapi ketika Romo Paulus berdoa untuk saya seperti merasakan tangan lain yang memegang saya. Bukan tangan manusia, tapi tangan yang lebih hangat, lebih kuat, dan membawa kedamaian." Jemaat terdiam mendengarkan. Tidak sedikit yang meneteskan air mata, bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa bahkan seseorang seperti Arman pun bisa diubah jika ia bersedia membuka hatinya kepada Tuhan. Setelah ibadah usai, Arman mendekati altar, berlutut dan berdoa sendiri. Ia mengucapkan janji dalam hati bahwa ia tidak akan kembali ke jalan lama. Ia tidak ingin menjadi alat kekerasan lagi. Ia ingin menjadi orang yang berguna, yang menginspirasi, yang bisa memperbaiki kerusakan yang pernah ia buat. Dalam doanya, ia berkata, "Tuhan, Engkau beri saya kesempatan kedua. Tolong jangan biarkan saya menyia-nyiakannya." Pastor Paulus yang berdiri tak jauh di belakangnya tersenyum, senyum seorang gembala yang melihat domba tersesat kembali ke kandang. Hari-hari setelah itu, Arman mulai ikut membantu di gereja. Ia bersih-bersih halaman, memperbaiki pagar rusak, bahkan menjaga parkiran saat ibadah berlangsung. Ia tak meminta bayaran.
Ia melakukannya sebagai bentuk pertobatan, sebagai cara untuk menebus masa lalu. Lambat laun, ia dikenal oleh jemaat bukan lagi sebagai ormas kasar, tapi sebagai pria bertubuh besar yang murah senyum dan ringan tangan. Anak-anak mulai menyapanya tanpa takut, ibu-ibu jemaat kadang memberinya bekal nasi dan kue setiap selesai ibadah. Ia mulai menemukan sesuatu yang dulu tak pernah ia kenal, keluarga. Tak berhenti sampai di situ, Arman juga menemui teman-temannya di Grip. Ia tidak memarahi mereka, tidak menghakimi. Ia hanya bercerita tentang apa yang ia alami, tentang mimpi-mimpi gelap, tentang rasa sakit di tangannya, dan terutama, tentang ketenangan yang ia rasakan setelah mengakui kesalahan dan berdoa. Beberapa menertawakannya, menganggap ia sudah kesambet rohani. Tapi ada juga yang terdiam, mulai berpikir, dan bertanya lebih jauh. Bahkan Fajar, sahabatnya sejak dulu, mulai ikut Arman ke gereja dan perlahan-lahan ikut melayani. Perubahan itu pelan, tapi nyata. Seperti api kecil yang mulai menjalar ke semak-semak kering dan membawa kehidupan baru. Suatu sore, saat matahari mulai turun di ufuk barat, Arman berdiri di depan gereja seorang diri. Ia menatap salib di atap gereja itu, salib yang dulu ia remehkan, ia ejek, bahkan ia langkahi dengan sepatu kotor. Kini salib itu menjadi tanda yang tak tergantikan dalam hidupnya. Tanda pengampunan, tanda kesetiaan Tuhan, tanda bahwa siapapun, sekelam apapun masa lalunya, masih bisa diubah. Ia menarik napas dalam-dalam, menutup mata, dan mengucapkan doa lirih, "Terima kasih, Tuhan. Bukan hanya karena tangan saya sembuh, tapi karena Engkau pulihkan hidup saya sepenuhnya." Dan di bawah langit Palu yang kemerah-merahan, Arman berjanji untuk seumur hidupnya tetap mengingat siapa yang telah menyelamatkannya. Ia tidak ingin lagi menjadi sosok yang menebar takut, melainkan pembawa damai. Ia tidak ingin dikenang karena otot dan amarah, tapi karena kasih dan pengampunan. Kini ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tangan yang bisa memukul, tetapi pada hati yang bisa memaafkan. Dan itulah yang ingin ia bawa kemanapun ia melangkah. Malam itu, ia pulang dengan langkah ringan. Di saku bajunya ada sebuah rosario pemberian Pastor Paulus, dan di dalam hatinya ada semangat baru. Ia belum tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi satu hal ia tahu dengan pasti, ia tidak lagi sendiri. Ia bersama Tuhan. Dan selama ia setia berjalan dalam kasih, maka hidupnya akan selalu menuju terang. Di sebuah kota di Palu, seorang anggota Ormas Grip bernama Arman menjalankan tugas menjaga keamanan wilayah dengan sikap keras dan penuh wibawa, terbiasa memaksakan kehendak dan menanamkan ketakutan demi rasa hormat. Suatu hari, ia bersama rekan-rekannya mendatangi sebuah gereja saat ibadah berlangsung, menuntut jatah keamanan dari sang pastor yang tengah berkhotbah dengan penuh ketulusan, namun tuntutan itu dijawab dengan tenang bahwa gereja hanya hidup dari doa dan tidak memiliki dana seperti yang mereka minta. Penolakan itu memicu amarah Arman, dan dalam luapan emosinya, ia merampas tas sang pastor, menggeledah isi gereja, dan akhirnya melakukan kekerasan fisik terhadap orang suci tersebut, mencoreng rumah ibadah yang seharusnya menjadi tempat damai. Namun sepulang dari tindakan itu, hidup Arman tidak lagi sama. Ia dihantui rasa bersalah, tidur tak nyenyak, dan tangannya yang digunakan untuk memukul membengkak dan tidak bisa digerakkan, seolah tubuhnya menolak kekerasan yang dilakukannya. Dalam kegelisahannya mendalam, ia akhirnya kembali ke gereja, bukan untuk menuntut, melainkan memohon ampun dengan mata berkaca-kaca, dan sang pastor, alih-alih membalas dendam, menyambutnya dengan doa dan kasih, mengurapi tangannya dengan minyak dan memberinya kesempatan kedua. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi Arman, perlahan tangan yang sakit mulai sembuh, namun yang lebih penting, hatinya pun ikut dipulihkan,
membuatnya sadar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan dan ancaman, melainkan pada kerendahan hati dan pengampunan. Ia mulai membantu di gereja, membersihkan halaman, menjaga parkiran, bahkan melayani dengan sukarela, dan dari sana, jemaat pun mulai melihat dirinya bukan lagi sebagai preman, melainkan sebagai saudara yang baru ditemukan. Arman pun mulai bersaksi, membagikan kisah hidupnya kepada rekan-rekan ormasnya, tak lagi malu menceritakan bahwa ia dulu sesat dan telah dipulihkan oleh tangan Tuhan yang tak terlihat namun nyata. Ia berdiri di hadapan salib dengan air mata dan janji baru, bahwa hidupnya kini akan dijalani dengan kebaikan, tanpa kekerasan, dan dengan kasih yang ia pelajari dari orang yang pernah ia sakiti. Dalam keheningan gereja dan damai yang tak bisa dijelaskan oleh logika, Arman mengerti bahwa Tuhan memang tidak membalas seperti manusia, melainkan memanggil kembali setiap jiwa yang tersesat, dan hari itu, ia tahu bahwa ia bukan lagi orang yang sama, ia telah dilahirkan kembali dalam terang yang sejati. Yu Said